Bukan karena tembakan, dokter forensik ungkap dugaan luka pada tubuh Brigadir J setelah otopsi ulang. Proses otopsi ulang jenazah Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah dilaksanakan di RSUD Sungai Bahar pada Rabu 27 Juli 2022 lalu. Selanjutnya, hasil dari proses otopsi tersebut akan digunakan untuk mengungkap kasus penembakan Brigadir J. Dalam keterangannya, dokter forensik yang menangani proses otopsi ulang mengungkapkan temuan baru terkait luka yang ada pada tubuh Brigadir J. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Diketahui, tim forensik memperoleh hasil pemeriksaan yang menunjukkan beberapa luka pada tubuh Brigadir J tidak hanya diakibatkan oleh senjata api, sehingga diperlukan konfirmasi lebih lanjut. Dalam proses tadi, kami berhasil meyakini adanya beberapa luka. Kami tetap harus melakukan penanganan lebih lanjut melalui pemeriksaan mikroskopik, ungkap Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, di Jambi pada Rabu 27 Juli 2022 dilansir dari laman FIFA. Ade Firmansyah mengatakan bahwa proses otopsi ulang yang dilakukan berfokus kepada luka pada tubuh almarhum Brigadir J yang menuai kecurigaan dari keluarga. Tentunya akan diperiksa secara intravitalitas, apakah itu luka sebelum terjadi peristiwa atau setelah peristiwa, ujarnya. Selain itu, Dr. Ade juga mengungkapkan bahwa pihaknya sempat mengalami kesulitan dalam proses ekshumasi atau otopsi ulang dikarenakan kondisi jasad yang sudah mulai mengalami pembusukan dan terkena zat formalin. Saya pernah sampaikan terkait otopsi jenazah Brigadir J ini pasti ada memiliki beberapa kesulitan. Pertama, jenazah sudah diformalin dan sudah mulai alami pembusukan, pungkas Dr. Ade. Selanjutnya, tim forensik akan membawa sampel untuk diuji kembali melalui pemeriksaan mikroskopik. Ade menuturkan tentunya proses akan memakan waktu yang cukup lama, yakni 1 bulan atau lebih. Kami tidak ingin tergesa-gesa dalam memeriksanya. Jadi perkiraan hasil otopsi akhir dapat diketahui antara 4 pekan dan 8 pekan dari sekarang, kata Ade seperti yang dikutip dari laman FIFA. Di sisi lain, sejumlah bukti lain juga mulai ditemukan. Salah satunya adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan rombongan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati baru saja pulang dari perjalanan dinas di Magelang dan tiba pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Rombongan tersebut langsung menuju rumah utama Irjen Verdi Sambo. Rumah utama Sambo sendiri berlokasi di Uma Saguling 3, Jakarta Selatan. Pukul 15.32, Brigadir J dan ajudan lainnya terlihat masih berada di rumah utama. Kemudian, terlihat dalam rekaman CCTV bahwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan ajudan lainnya termasuk Brigadir J dan Baradae melakukan tes PCR di rumah utama tersebut dengan memanggil nakes. Sebelumnya, polisi sempat menyebut bahwa Irjen Verdi Sambo melakukan tes PCR di luar rumah ketika terjadi insiden penembakan Brigadir J di rumah dinasnya. Namun dari CCTV membuktikan bahwa Sambo melakukan tes PCR di rumah utama di Jalan Saguling 3. Melalui penelusuran, diketahui bahwa rumah utama Irjen Verdi Sambo hanya berjarak 500 meter dari rumah dinas di Duren 3, lokasi terjadi baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Dari rekaman CCTV, Brigadir J terlihat terakhir kali di rumah utama Irjen Verdi Sambo pada pukul 15.50. Masih belum diketahui alasan tes PCR dilakukan di rumah yang berbeda setelah tes PCR para ajudan Irjen Verdi Sambo menuju rumah dinas sekitar pukul 17.10. Putri Chandrawati juga terlihat berada di rumah dinas Duren 3. Diketahui keluarga Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo mempunyai kebiasaan untuk menunggu hasil tes PCR di rumah dinas. Hingga pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, Brigadir J masih belum terlihat lagi dari rekaman CCTV. Tidak tampaknya Brigadir J selama 1 jam tersebut tentu memberikan sebuah pertanyaan besar. Dilansir dari laman FIFA,
Salah satu petugas pengawal Irjen Verdi Sambo terlihat melintas di depan rumah dinas tempat kejadian perkara penembakan Brigadir J sambil menaiki motor. Diketahui, pada hari yang sama Verdi Sambo dari tempat tinggalnya di rumah utama yang berlokasi di Jalan Saguling, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan hendak berangkat main badminton bersama mantan Kapolri Jenderal Purn Idham Aziz. Berdasarkan penuturan dari sumber Irjen Verdi Sambo yang melintas depan rumah dinasnya di Jalan Duren 3 mendengar teriakan istri minta tolong. Ia pun meminta sopirnya untuk berhenti di TKP. Diikuti oleh petugas pengawalnya yang juga segera berhenti. Yang terekam itu pengawalnya aja yang naik motor di CCTV sekitar TKP. Pengawalnya itu dorong motor pakai kaki mundur, bukan balik kanan muter ke rumah yang jadi tempat kejadian perkara baku tembak, ungkapnya. Masih belum usai sampai di sini, bagaimana tanggapan Anda tentang kasus ini?